Shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah semakin hari kita boleh semakin memiliki semangat saudara untuk boleh menantikan Yesus sungguh-sungguh datang menjemput kita di atas awan-awan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini minggu pertama tanggal 1 Maret kita memiliki subtema yang baru, Aim Higher. Kita memiliki satu kerinduan, tujuan hidup yang lebih tinggi lagi. Firman Tuhan berkata, saudara, orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan lelah. Dia akan terus terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Berjalan tidak menjadi capek, berlari tidak menjadi lelah. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengambil satu tema yang rendah ditinggikan. Bapak Ibu Saudara, ada berapa banyak orang berpikir bahwa setiap kita mungkin sudah tidak bisa lagi berubah. Mungkin karena nasib, mungkin karena orang tua, latar belakang kegagalan yang pernah saudara alami. Tetapi hari ini saudara sekalian dengan subtema yang baru di bulan Maret, Aim Higher. Kita mau bangkit kembali sudah. Untuk sungguh-sungguh kita memiliki satu tujuan hidup yang boleh ditingkatkan lebih daripada hari-hari sebelumnya. Amin. Hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan dasar 1 Korintus pasal 1 ayat 25 sampai dengan ayat 31 dengan judul yang rendah ditinggikan. 1 Korintus pasal 1 ayat 25 sampai dengan ayat 31. Kita akan membaca ayat-ayat ini secara bergantian. Saya akan lebih dahulu membaca ayat 25. Bapak Ibu Saudara membaca secara bergantian. Nanti Pak Sutrisno memimpin saudara bersama-sama membaca ayat 26. Saudara yang menyaksikan melalui live streaming juga bisa menyimak kebenaran firman Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 25 sampai ayat 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil? Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ayat 31 kita baca bersama. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Kita yang percaya firman Tuhan berkata, amin. Firman Tuhan berkata yang berbahagia itulah yang mendengar firman Tuhan, menyimpan di dalam hati, dan dengan setia melakukan di dalam hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan sungguh ajaib. Dan bukan hanya itu ditulis saudara, untuk kita boleh mendengar sesuatu penghiburan. Tetapi Tuhan membuktikan, jika kita membuka hati kita, jika kita sungguh-sungguh sudah sekalian percaya akan janjinya, dan kita melakukan bagian kita, kita sungguh akan melihat yang rendah pasti ditinggikan. Amin, saudara. Ada 3 bagian yang hari ini saya ingin bagikan kepada saudara.
sesuai dengan ayat-ayat yang sudah kita simak bersama-sama. Ada 3 larangan saudara yang kita perlu perhatikan, kita perlu waspadai untuk betul-betul saudara kita juga jalani dalam hidup ini. Yaitu yang pertama adalah jangan pernah menyombongkan diri di hadapan Allah. Amin. Sebab Dia Allah, Dia pencipta. Saudara-saudara sekalian, di dalam ayat 25 dikatakan yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita menyombongkan diri, kita salah alamat. Sebab yang paling bodoh dan paling lemah sudah dari Allah, itu masih lebih besar hikmatnya daripada manusia. Kita melihat, sudah saya mengambil 3 contoh di dalam Alkitab, orang-orang yang menurut kacamata dunia sangat lemah. Tetapi sudah terbukti ketika mereka mengandalkan Allah, mereka bukan hanya sudah sekalian bisa menghadapi musuh lawan mereka, tetapi sudah mereka bisa merebut kemenangan yang luar biasa. Tahun ini, tahun 2015, tema umum kita adalah The Year of Living Victoriously. Tahun membawa kita hidup penuh kemenangan. Amin, saudara. Dalam seluruh area hidup kita. Kalau saudara hari-hari ini masih dikuasai ketakutan, saudara sekalian biar saudara berkata, Tuhan saya mau keluar dari ketakutan, saya mau mengalami kemerdekaan. Kalau saudara masih mengalami satu persoalan problema dalam keuangan, saudara tidak bisa bangkit karena ada kegagalan. Mari saudara sekalian di tahun ini kita kembali bangkit, aim higher. Kita boleh naik lebih tinggi lagi. Saudara sekalian, kita melihat tokoh yang pertama yang saya angkat, Daud melawan Goliat. Daud versus Goliat. Ini adalah satu cerita yang sangat klasik. Ya, di dalam 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kita bisa melihat bagaimana lawan daripada Daud sangat-sangat kuat sekali. Goliat dari tinggi badannya dibandingkan dengan Daud juga sangat tidak seimbang. Goliat, saudara, firman Tuhan berkata tingginya 6 hasta 1 jengkal. 1 hasta 45 cm. Berarti 2,7 ditambah 1 jengkal hampir 3 meter. Sudah dia juga sungguh-sungguh menakutkan lawan dengan penampilannya. Dia memakai baju zirah yang dikatakan saudara beratnya sampai 5.000 sikal. 1 sikal hitungan sudah sama dengan 11,4 gram. Berarti baju zirahnya aja yang melindungi dia beratnya 57 kilo. Dia juga saudara memakai penutup kaki dari tembaga. Bahunya juga memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya, mata tombaknya 600 sikal. Itu kurang lebih 7 kilo. Dari kepala, tubuh, kaki, semuanya ditutup. Saudara sekalian, sehingga tidak ada satu orang Israel yang berani menghadapi tantangan Goliat, termasuk Raja Saul. Bapak Ibu saudara sekalian, tiba-tiba muncul seorang yang bernama Daud. Saudara, dia tidak masuk hitungan, dia tidak dipilih sebagai prajurit perang oleh Saul. Dia diutus oleh ayahnya untuk mengetahui kakak-kakaknya yang ada di medan perang, membawa bekal makanan bagi kakak-kakaknya. Tetapi sudah sungguh ayat firman Tuhan berkata, yang bodoh dari Allah, yang lemah dari Allah, lebih kuat daripada manusia. Amin, saudara. Dan kita membaca bagaimana saudara sekalian, Daud yang berhadapan dengan Goliat pada awalnya adalah dihina, dilecehkan, dianggap seperti seekor anjing. Kalau saudara membaca bagaimana
ketika akhirnya Daud diizinkan oleh Saul menghadapi Goliat. Saudara-saudara sekalian, begitu Goliat melihat Daud, dia berkata, anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hari-hari ini kita sedang menyaksikan bagaimana ketika orang-orang yang berada di dalam kehidupannya mengandalkan Allah, sepertinya sudah mengalami satu tantangan yang luar biasa dalam seluruh aspek. Bukan hanya bisnis, tetapi juga mungkin sudah di dalam pelayanan, bahkan mungkin di dalam pemerintahan khususnya di Indonesia. Tetapi Bapak Ibu sudah sekuat apapun lawan yang sedang kita hadapi, mari kita mengambil sikap yang sama seperti yang diambil oleh Daud. Dia menghadapi Goliat, saudara sekalian, bukan dengan pedang, tombak, dan lembing. Tetapi dikatakan, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dan hasilnya kita bisa lihat bagaimana Daud yang lemah dari manusia, yang bodoh dari Allah, sungguh-sungguh sudah jauh lebih besar hikmatnya daripada manusia. Allah menaruh hikmat di dalam Daud untuk sungguh-sungguh sudah dia bisa mengalahkan Goliat bukan dengan pedang, bukan dengan tombak, karena enggak mungkin pedang dan tombak Goliat jauh lebih kuat. Tetapi dengan senjata yang tidak pernah terpikirkan, think out of the box, atau bahkan mungkin think without the box. Itulah yang harus dilakukan hari-hari ini, baik itu di dalam dunia bisnis, pekerjaan. Saudara sekalian, ketika kita menghadapi raksasa-raksasa, persaingan-persaingan, maka sudah kita membutuhkan hikmat Allah. Amin. Sehingga kita tidak memakai cara yang sama seperti yang dilakukan oleh pesaing-pesaing kita yang besar dan hebat, tapi kita memakai hikmat Allah. Daud melihat, saudara sekalian, satu kesempatan, satu titik yang tidak dilihat oleh siapapun. Itulah saudara bagian dari pelipis di kepalanya yang tidak semuanya tertutup dengan ketopong. Dan Daud mengalahkan saudara dengan cara yang mungkin tidak pernah ada di dalam ilmu militer sekalipun. Yang kedua, saudara, saya melihat seorang yang bernama Gideon. Kalau kita melihat di dalam Hakim pasal 7, ayatnya yang ke-7, saudara-saudara sekalian, Gideon setelah dipanggil oleh Tuhan, dia merasa dirinya begitu hina. Dia merasa dirinya begitu kecil. Pada waktu itu, saudara sekalian, tentara Midian seperti belalang. Begitu banyak jumlahnya. Saudara-saudara sekalian, sehingga bangsa Israel sangat ketakutan. Mereka tidak berani keluar, bahkan mereka menggiling gandum, saudara sekalian, di tempat pemerasan anggur. Artinya tidak pada tempatnya. Mereka bersembunyi sedemikian rupa. Setiap kali mereka panen langsung dijarah. Tetapi saudara, apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel, mereka berdoa, dan Tuhan membangkitkan seorang yang bernama Gideon. Gideon mengumpulkan 33.000 tentara. Saudara sekalian, karena itu adalah jumlah yang dia sudah bisa upayakan sedemikian rupa. Tapi siapa yang menyangka, Tuhan bilang sama Gideon, terlalu banyak 33.000. Itu banyak yang penakut-penakut buat apa? Banyak tapi isinya penakut semuanya. Lalu saudara sekalian, atas perintah Tuhan, Gideon memberitahu kepada bangsa Israel yang takut, yang gentar, tidak disangka. Yang pulang 22.000. Jumlahnya tinggal 10.000. Saudara sekalian, ketika berhadapan dengan 10.000 itu pun Tuhan masih berkata bahwa jumlahnya masih terlalu banyak. Masuk kepada tes yang kedua. Suruh latihan lari, sudah ya, sebagai prajurit. Lalu suruh minum. Lalu kemudian dari cara mereka minum, ada yang minum sudah langsung karena begitu kehausan. Langsung jongkok, langsung menjilat, langsung ke air sudah mulutnya. Tapi ada yang pakai tangan lebih dulu baru masuk ke air.
Saudara, orang yang kedua, kelompok yang kedua inilah yang dipilih Tuhan. Jumlahnya saudara mencengangkan, hanya 300. Itu saudara baca di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. 300. Saudara mau tahu berapa jumlah tentara Midian? Sangat tidak seimbang. Bapak Ibu Saudara, Hakim-Hakim 8 ayat 10. Saya membaca, sementara itu Zebah dan Salmuna ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka. Kira-kira 15.000 orang banyaknya, yakni semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara orang-orang dari sebelah timur. Banyaknya yang tewas ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Berarti sudah kalau ditambah yang masih hidup 15.000, jumlah tentara Midian yang seharusnya dihadapi Gideon 135.000. Firman Tuhan tidak pernah salah. Yang bodoh dari Allah, sudah sekalian, lebih besar hikmatnya daripada manusia. Yang lemah dari Allah, lebih kuat daripada manusia. Saudara siapapun tidak mungkin akan bisa menyetujui peperangan menghadapi 135.000 tentara dilawan dengan 300. Saudara hitung itu berapa persen? 1% aja tidak ada. Betul saudara? 135.000. Kalau 10%-nya aja 1.350. Ya. 135.000, 13.500, sorry, 10%. 1%-nya 1.350. Ini berapa saudara? 300. Berarti kurang lebih 0,3%. Saya nggak habis pikir. Waktu saya baca ayat ini, gak salah ya Tuhan. Tapi ini sudah membuktikan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana sudah Gideon melawan tentara Midian yang jumlahnya 135.000 dan kedapatan 120.000 itu mati semua. Mereka semua memakai pedang. Bagaimana caranya? Saudara, cara yang dianggap sangat bodoh bagi manusia. Kalau saudara membaca di dalam Hakim pasal yang ke-8, pasal yang ke-7 sudah ayat 9. Di situ kita membaca bagaimana Gideon memberikan perintah kepada tentara sudah 300 dibagi 3. Lalu kemudian mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang berada di tangan mereka. Dan dikatakan sudah sekalian kemudian Tuhan sendiri yang berperang. Tuhan yang membuat bangsa Midian ini tercerai-berai. Sehingga dikatakan sudah bangsa ini mati 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Ajaib. Hari ini berapa banyak saudara merasa lemah? Berapa banyak saudara satu-satunya orang yang mungkin baru percaya Yesus di tengah keluarga. Saya mungkin berkata enggak mungkin. Udah satu saya Kristen, secara ekonomi saya juga paling enggak kuat lagi. Udah saya enggak akan dianggap. Tapi hari ini sudah mari miliki aim higher. Satu pandangan sudah yang lebih tinggi. Bahwa kalau kita bersama dengan Allah, kita betul-betul mengandalkan Allah, kita mau dengaran Allah, maka tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan justru mau sudah kita tidak menyombongkan diri di hadapan Allah. Satu contoh lagi saya ambil adalah seorang wanita bernama Esther. Siapa Esther? Esther anak yatim piatu.
Saudara sekalian, dia tidak boleh menceritakan asal usulnya, enggak boleh. Dia dibesarkan oleh pamannya yang bernama Mordekai. Pastilah saudara, tidak mungkin kasih sayang yang dirasakan oleh Esther sama kalau orang tuanya masih hidup. Tetapi saudara, sekali lagi, yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Esther seorang yatim piatu dipakai oleh Tuhan menyelamatkan bangsanya. Dengan cara apa saudara? Dengan cara Allah. Bagaimana dia berdoa. Walaupun sudah ditetapkan dalam 1 hari bangsa Israel akan dimusnahkan semuanya. Tetapi kita melihat bagaimana Allah bekerja. Saya merasa hari-hari ini baik sudah sekalian dari pemerintah secara politik. Kita rasakan sudah seperti satu ancaman. Tantangan yang begitu besar. Sepertinya saudara yang kuat itulah yang jahat. Tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan tidak henti-hentinya mengingatkan kita. Untuk kita percaya bahwa yang lemah dari Allah tetap akan lebih kuat daripada manusia. Amin. Siapapun. Sudah di tempat ini yang merasa sebagai satu orang sudah di tengah keluarga yang lemah. Mari betul-betul andalkan Tuhan. Asal kita tidak menyombongkan diri, Dia pasti akan menyatakan kuasanya. Yang kedua, mari sudah kembali kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-26. Kita membaca sudah sekalian demikian. Tadi kita sudah melihat 1 Korintus 1 ayat 26. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Bapak Ibu saudara sekalian, larangan yang kedua yang kita harus perhatikan, jika kita mau yang rendah ditinggikan oleh Allah, jangan pernah melupakan asal usul kita. Amin. Ya, jangan pernah melupakan asal usul kita. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang yang dipakai Tuhan. Saudara sekalian, seorang yang diangkat menjadi hakim bernama Yefta. Dia adalah seorang anak perempuan sundal. Bapak Ibu saudara, dia dibuang oleh saudara-saudaranya. Jika kita melihat saudara peristiwa itu ditulis di dalam Hakim pasal yang kedua. Adapun Yefta orang Gilead adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi dia anak seorang perempuan sundal. Jadi sudah papanya ini mungkin punya gundik, ya, enggak resmi. Lahirlah Yefta. Yang salah papanya, anak tidak salah. Sudah di sini kalau ada di antara saudara anak dari perempuan tidak baik-baik. Apakah itu pelacur, apakah itu will, apakah itu gundik. Saudara tidak salah. Semua orang yang dilahirkan saudara tidak ada yang salah. Yang salah adalah yang melakukan perbuatan yang tidak resmi itu. Yefta tidak salah. Tetapi saudara sekalian dia menanggung hasilnya. Ketika dikatakan saudara Gilead melahirkan juga anak-anak lelaki baginya. Istri Gilead yang resmi melahirkan anak lelaki. Setelah besar anak-anak istrinya ini mengusir Yefta. Betapa menyakitkannya. Bapak Ibu Saudara, saya sering melihat orang-orang yang terluka batinnya. Minggu yang lalu saya mengajar di STT Happy Family, sudah kelas konseling Kristen. Begitu banyak sebetulnya persoalan hidup manusia yang tidak bisa lepas dari latar belakang saudara. Seseorang bagaimana dia dibesarkan. Memori-memori yang menyimpan saudara sekalian
pengalaman-pengalaman yang menyenangkan atau pengalaman-pengalaman yang menyedihkan, pengalaman-pengalaman yang memahitkan. Kalau yang dari kecil sudah sering diejek, sering dibully, sudah sering kali mungkin ditolak, sering kali dibanding-bandingkan. Nah, itu terus akan bisa terbawa pengalaman itu sampai dewasa. Yefta sudah sekali anak seorang perempuan sundal. Dia diusir dan dikatakan engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami. Sebab engkau anak dari perempuan lain. Larilah Yefta dari saudaranya itu diam di tanah Tob. Di sana dia berkumpul dengan petualang-petualang yang pergi merampok bersama dengan dia. Wah, saya lihat orang-orang seringkali hidupnya menjadi rusak. Kumpul dengan perampok-perampok karena merasa nasibnya sama. Dibuang, ditolak, ya udahlah. Ya, kita lakukan aja semau kita. Kalau orang baik-baik tidak bisa terima kita, ya sudah. Bapak Ibu Saudara, tapi siapa yang menyangka dalam keadaan seperti itu ketika Bani Amon menyerang Bani Israel. Saudara sekalian, Tuhan seringkali munculkan satu peristiwa, satu keadaan yang sangat sulit. Sehingga terpaksa saudara sekalian keluarga Gilead mencari siapa ini orang yang kuat. Yang bisa dipakai menjadi pemimpin pasukan melawan Bani Amon. Wah, mereka ingat ini Yefta. Orang yang pernah mereka buang. Dan sudah kita baca bagaimana kemudian Yefta dijemput. Mari jadilah panglima kami, biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi Yefta berkata, bukankah kamu sendiri sudah membenci aku, mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Memang kami datang kembali sekarang kepadamu, kata saudara-saudaranya. Ikutilah kami dan berperang melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Wow, luar biasa. Seorang yang sudah dibuang. Sudah sekalian seorang anak perempuan sundal yang tidak mendapat bagian harta milik warisan. Dipanggil kembali, ditarik kembali menjadi pemimpin. Yefta tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan dia berkata, jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Nah, mereka semua setuju. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah melupakan asal usul kita. Jangan juga malu dengan asal usul saudara. Amin. Jangan malu saudara dengan keadaan saudara. Ada yang tidak menikah, ada yang mungkin sudah menikah, saudara dalam keadaan sudah bercerai. Ada mungkin di sini adalah single mother, seorang ibu sudah mungkin pernah memiliki hubungan gelap, tidak sempat menikah lalu punya anak. Atau saudara sekalian, saudara mungkin juga dulu sebelum mengenal firman Tuhan, saudara istri kedua atau ketiga, istri simpanan, sudah sempat punya anak. Setelah menerima firman Tuhan sudah menyadari bahwa itu dosa dan sudah meninggalkan jalan hidup, sudah enggak usah malu. Apapun asal usul saudara tidak penting. Bagi manusia mungkin penting sebab pasti ditanya, siapa orang tuanya? Wah, kalau orang tuanya enggak jelas, ya sudah mungkin bisa dibatalkan tuh pernikahan. Tetapi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, di hadapan Allah tidak penting. Kita belajar dari seorang yang bernama Yefta ini. Satu lagi saya mengangkat saudara sekalian, latar belakang pahlawan-pahlawan Daud. Kemarin malam saya mempelajari ini dan saya sangat kagum. Benar saudara. Dari seseorang yang justru di tengah pembuangan, di tengah penolakan. Sudah pikir Daud bisa memperoleh tentara yang disebut pahlawan-pahlawan yang hebat ini adalah orang-orang yang cekatan, orang baik-baik. Tidak loh saudara. Saya ingin tunjukkan ke saudara, luar biasa. Daud mulai dengan 400 orang bermasalah semuanya. Coba kita lihat 1 Samuel pasal 22. 1 Samuel pasal 22.
Kalau saudara baca dikatakan di situ Daud berada di Goa Adulam. Ini saudara setelah Daud mengalahkan Goliat. Lalu kemudian Saul senang sama Daud, setiap kali Saul menghadapi peperangan Daud dibawa pasti menang. Menang terus. Sampai satu kali Saul berubah kepada Daud. Karena apa? Karena dia mendengar orang memuji-muji. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa puluhan ribu. Dari situ Saul jealous. Saudara berbalik, dia ingin membunuh Daud. Jadi saudara Daud itu setelah itu berlari, terus melarikan diri mengembara. Jadi dari mana dia memperoleh saudara pengikut, followers? Bukan di istana. Dengar baik-baik saudara. Saya pelajari ini, Daud mendapatkan pengikut ketika dia di dalam pengejaran Saul. Ketika dia bersembunyi di Goa Adulam. Lalu orang-orang yang bermasalah, mungkin juga orang-orang yang diusir, orang-orang yang ditolak. Wah, sama saudara nasibnya. Ya, kadang-kadang memang persamaan nasib membuat kuat. Betul nggak saudara? Ya. Dan saudara baca di dalam 1 Samuel 22 ayat 2. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Wah, ya, mungkin ini nggak bisa bayar visa. Wah, dikejar-kejar debt collector. Lalu kemudian sudah setiap orang yang sakit hati. Mungkin diusir. Model seperti Yefta kali sudah ya. Anak-anak perempuan sundal. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira berapa saudara? 400 orang. Saudara, ini enggak cocok sama ilmu kepemimpinan. Ilmu kepemimpinan berkata kalau saudara mau punya orang-orang yang kuat regenerasi, pilihlah orang-orang yang punya latar belakang baik-baik. Benar enggak saudara? Itu pemikiran kita, pemikiran dunia. Tapi saya lihat cara Allah sangat berbeda. Kalau semua kepingin baik-baik, bagaimana nasib orang yang tidak baik-baik? Gitu kan? Bagaimana nasib orang yang dikejar-kejar tukang piutang, orang-orang yang dikatakan saudara sakit hati, siapa yang mau menampung? Saudara sekalian, Daud tidak ada pilihan, dia juga lagi dikejar-kejar Saul, dia juga lagi mau dibunuh. Ini ada 400 orang datang sama dia, saya ikut kamu aja. Ya Daud terpaksa. Mungkin kalau Daud di istana dia tidak akan merekrut, menerima orang-orang seperti itu. Itu sebabnya sudah kalau firman Tuhan berkata Allah bekerja, turut bekerja dalam segala keadaan mendatangkan kebaikan. Itu sungguh benar. Amin saudara. Tapi siapa yang menyangka dari 400 orang bermasalah. Saya ingin tahu bagaimana saudara di bawah kepemimpinan Daud. 400 orang bermasalah ini jadi apa saudara? Jadi pahlawan yang luar biasa. Coba kita lihat saudara 2 Samuel pasal 23. Kita sering mendengar hamba-hamba Tuhan membahas mengenai pahlawan saudara Daud. Tapi mereka tidak tahu dari mana pahlawan-pahlawan ini dimulai. Dari Gua Adulam. Dari orang-orang brengsek semua saudara ya. Dari orang-orang yang ditolak. Yang mungkin sudah gak ada orang yang mau terima semuanya. Tapi Daud terima. Bukankah ini sama dengan yang dilakukan oleh Yesus? Betul saudara? Yesus berkata bahwa dia datang bukan untuk orang yang sehat. Dia datang untuk orang yang sakit. Gereja bukan tempat showroom. Kalau saudara mau beli mobil baru, saudara harus pergi ke showroom. Betul? Gereja bukan showroom. Jadi kalau sudah ketemu di gereja orang-orang masih ada kelemahan, masih ada kekurangan, saudara harus maklum. Sebab gereja adalah bengkel. Ada yang penyok, ya, ada yang baru keserempet, ada yang harus turun mesin, ya, ada yang bannya bocor. Saudara-saudara sekalian mungkin ada yang tali kipasnya udah putus.
Wah, macem-macem. Bengkel. Sudah, tetapi di tangan Tuhan. Kita lihat bagaimana orang-orang yang sepertinya sudah tidak mungkin bisa diubah. Bisa menjadi pahlawan yang luar biasa. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Amin, sudah. Tapi itu dipilih oleh Allah. Coba kita lihat jadi seperti apa 400 orang-orang yang bermasalah ini. 2 Samuel pasal 23. Kita membaca ayat 8, saya akan ambil beberapa contoh aja. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Izibal, orang Hahmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan berapa saudara? 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Sekarang kita lihat ayat 13. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud. Menjelang musim menuai dekat gua Adulam. Sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung. Dan pasukan penduduk orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud. Dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tapi Daud tidak mau meminumnya melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Ini saudara, ini pahlawan-pahlawan Daud. Tadi saya ambil contoh yang pertama adalah orang yang punya potensi berperang luar biasa. Satu orang dikatakan bisa menghadapi 800 orang. Saudara, siapa dulu pemimpinnya? Waktu Daud berhadapan dengan Goliat, dia ngomong sama Saul, aku menghadapi singa, serigala, ku robek mulutnya. Ini bukan cuma besar mulut, tapi Daud betul-betul sudah punya potensi itu. Dia sebagai gembala domba ketika sedang berhadapan dengan binatang yang akan menerkam dombanya, muncullah keberanian itu. Dia melatih dirinya sehingga dia berkata, aku udah biasa berhadapan dengan singa, berhadapan dengan serigala, ku robek mulutnya. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mau melihat pengikut yang kuat, sudah harus lihat pemimpinnya. Amin. Saya kagum sudah dengan apa yang dilakukan Daud. Saya berdiskusi dengan suami saya malam ini, kita mesti belajar kepemimpinan Daud, luar biasa. Mencetak orang-orang yang berpotensi luar biasa. Amin, saudara. Bukan cuma potensi, pengetahuan, saudara, kekuatan yang yang penting sudah pada akhir zaman ini. Tetapi saudara, yang kedua, Daud berhasil mencetak pahlawan-pahlawan yang berkarakter. Dari orang-orang brengsek 400, mantan penjahat, mantan orang-orang pada nggak bayar utang, bisa ketemu orang-orang seperti Triwira ini yang rela berkorban. Daud sebagai pemimpin lu cuma kepingin sudah waktu itu sedang berkemah menghadapi orang Filistin. Ini Daud sudah jadi raja ini. Sudah dia cuma berandai-andai, waduh seandainya aku bisa minum itu di sumur Betlehem. Cuma berandai-andai. Padahal pada waktu itu sumur Betlehem sedang dikuasai oleh Filistin. Nggak mungkin maju masuk sana, ya pasti mati. Tapi saudara, siapa yang menyangka kalau 3 perwira yang kemudian disebut Triwira ini dikatakan mereka menerobos barisan perkemahan orang Filistin, menimba air. Artinya apa? Berani mengorbankan nyawa ini. Ini pemimpin kepingin minum air ini. Ya, padahal bukan disuruh loh. Waduh, ya cuma berandai-andai. 2 hal ini Daud berhasil. Sudah mencetak orang-orang yang memiliki masa lalu yang enggak karu-karuan.
Saya ingin tunjukkan bagian yang terakhir. Bapak Ibu Saudara, dari 400 orang bermasalah ini, Daud bisa membangun 340.000 tentara yang gagah berani. Saya semalaman hitung itu sudah. Lihat di 1 Tawarikh pasal yang ke-12. Saya enggak baca semuanya, nanti saudara di rumah aja hitungnya. Jumlah pastinya ada 340.822 tentara. Dari mana? Nanti saudara lihat di 1 Tawarikh 12 ayat 23 sampai 40. Nanti hitung sendiri. Saya hitung satu, waduh luar biasa. Daud bisa betul-betul sudah membuat satu manajemen kepemimpinan. Berapa saudara mengepalai 30 orang, 30 orang mengepalai, ada yang mengepalai 120.000, ada yang mengepalai 40.000, ada yang mengepalai 50.000 dan sebagainya. Berarti sudah total tentara Daud yang dimulai dari 400 orang tadi, orang-orang brengsek semuanya itu dibenahi oleh Daud. Di bawah kepemimpinan Daud. Sudah sekalian bukan hanya bisa berhasil menjadi pahlawan-pahlawan. Tetapi sudah 400 orang ini saya yakin bisa menjadi kepala-kepala tentara yang jumlahnya berlipat ganda menjadi 340.000 sekian. Amin. Amin. Hari ini sudah mari. Jangan remehkan lagi diri saudara. Saudara nggak perlu malu dengan asal usul saudara. Kalau saudara mau yang rendah ditinggikan. Jangan pernah melupakan asal usul kita. Amin saudara. Yang ketiga yang terakhir. Mari kita kembali melihat dasar bacaan kita di 1 Korintus pasal 1. Kita membaca ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah bahkan apa yang tidak berarti. Dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah mengawali, jangan pernah menyombongkan diri di hadapan Allah. Amin saudara. Sebab Tuhan bisa pakai yang paling kuat menurut manusia. Saudara sekalian, Tuhan lawankan dengan saudara yang paling bodoh dari Allah. Masih lebih besar hikmatnya. Jangan pernah melupakan asal usul kita. Seburuk apapun asal usul saudara. Sekelam apapun, semiskin apapun, sebobrok apapun. Jangan pernah putus asa. Saya membaca kisah seorang bernama Ted William. Saya tunjukin fotonya. Dia adalah seorang tunawisma asalnya saudara ya. Dari Ohio, Amerika Serikat. Seperti biasa, sayang sudah saya nggak bisa tunjukin waktu saya mau buka YouTube-nya. Kalau sudah nanti bisa buka YouTube-nya Ted Williams. Waktu dia masih jadi gelandangan. Modelnya nggak karu-karuan. Ya, di Ohio itu dia jadi tunawisma, menghabiskan hari-harinya di jalanan kota. Jadi ini sudah modelnya ya sebelum dia jadi penyiar. Sehingga saudara sekalian seorang juru kamera tertarik merekam aksinya, menggugah video rekaman berdurasi 90 detik ke situs YouTube. Saya sempat dengar saudara, jangan itu biar aja ditunjukin. Ya. Saya sempat dengar suara radionya, penyiar, waduh bagus sekali. Saudara sekalian dia membawa kertas dengan tulisan begini, tolong bantu saya punya karunia Tuhan. Dulu saya adalah mantan penyiar radio
yang kini jatuh dalam masa-masa yang sulit. Saudara, lalu dia mulai memperdengarkan suara, ya, menyiar. Bagus sekali. Dan itu dia lakukan tiap hari. Ada orang yang cuma geleng-geleng kepala, mungkin pikir apa ini rada gendeng gitu ya. Ya, saudara suka lihat orang pakai baju polisi-polisian ya di jalan prit ya. Mungkin kalau satu kali dia bawa tulisan ya seperti Ted ini, tolong bantu saya. Saya punya karunia Tuhan, saya dulu polisi. So, kira-kira ada yang nganggep enggak? Enggak ada yang nganggep kan? Ya. Sama ini enggak ada yang nganggep. Tapi dia enggak bosan-bosan, dia lakukan itu. Sampai saudara, yaitu ada seorang juru kamera, ya, orang seni. Ya, orang seni kadang-kadang nyentrik juga. Lihat, bagus sekali ini, kok enggak ada yang perhatikan. Sehingga saudara, rekaman durasi 90 detik itu akhirnya didengar, ditonton oleh jutaan orang di dunia. Berbagai stasiun TV, radio, dan beberapa perusahaan besar pun tertarik untuk menggunakan suara merdunya itu. Ted sekarang telah menjadi seorang yang sukses, kaya raya. Ini ya, coba tunjukkan tadi yang pakai jas, Ted Williams yang sudah pakai jas. Nah, sudah lain. Dia sekarang sudah menjadi seorang yang sangat sukses. Meskipun begitu, Ted mengaku dia akan tetap mempertahankan hidup sederhana. Karena selama hidup bertahun-tahun di jalanan telah memberinya pengalaman hidup. Amin. Yang rendah bisa ditinggikan. Asal saudara tidak putus asa. Saudara tetap mencoba. Gagal, bangkit lagi. Gagal lagi, bangun lagi, coba lagi. Andalkan Tuhan. Belajar lagi. Amin saudara. Itu sebabnya yang ketiga, yang terakhir adalah jangan pernah melupakan tujuan Allah. Kalau yang rendah ditinggikan, yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat. Yang lemah bagi dunia dipilih Allah memalukan apa yang kuat. Yang tidak terpandang, yang hina, yang tidak berarti dipilih Allah meniadakan yang berarti. Berarti saudara, Allah ingin kita tidak lupa. Tujuan Allah saudara adalah supaya kita tidak sombong. Amin. Itu aja. Manusia jangan meninggikan diri. Mari kita baca Yesaya pasal yang kedua. Yesaya pasal yang kedua ayatnya yang ke-11. Manusia yang sombong akan direndahkan. Orang yang angkuh akan ditundukkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh. Serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Ayat 18, berhala-berhala akan hilang sama sekali. Ayat 20, pada hari itu berhala-berhala perak, berhala-berhala emas yang dibuat manusia untuk sujud menyembah kepadanya akan dilemparkannya kepada tikus dan kelelawar. Ini kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Jangan berharap pada manusia, Yesaya 2 ayat 22. Sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Inilah tujuan Allah. Kalau yang rendah ditinggikan, supaya jangan ada yang menyombongkan diri. Supaya manusia mengingat bahwa hanya ada satu tujuan Allah melakukan semua. Hakikat manusia hanya memuliakan Allah. Amin. Saudara jangan lupa itu. Sehebat apa saudara dalam berbisnis, saudara bertalenta dengan suara, dengan musik, atau mungkin saudara dengan keahlian, dengan keterampilan. Saya lihat banyak orang yang lupa. Menganggap bahwa itu adalah miliknya. Tuhan mau saudara kita tidak pernah lupa bahwa semua berasal dari Tuhan.
Allah yang menciptakan alam semesta, termasuk manusia ciptaannya. Itulah Allah Bapa. Allah yang menebus manusia, mengorbankan nyawanya. Itulah Yesus Kristus, Allah Putra. Allah yang memampukan kita menang atas dosa dan godaan iblis. Itulah Allah Roh Kudus. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Atau kemasyuranku kepada patung. Itu sebabnya Tuhan sangat benci saudara kepada penyembah berhala. Amin. Karena dia Allah menciptakan segala sesuatu. Kenapa manusia menciptakan sesuatu dengan tangannya lalu sembah? Itu sebabnya Tuhan berkata, aku akan meniadakan. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Yesaya 43. Saudara sekalian, kita membaca bagian yang terakhir. Yesaya 43 ayatnya yang ke-7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan untuk kemuliaanku. Amin. Kemuliaan Tuhan bukan kemuliaan diri kita. Jika 3 hal ini saudara betul-betul jalankan dalam hidup, saya yakin tidak terkecuali siapapun di sini, yang rendah akan ditinggikan. Amin. Yang lemah akan dikuatkan. Yang miskin Tuhan tidak mustahil akan buat saudara menjadi sangat kaya. Seorang wanita saudara di China, siapa yang menyangka dari seorang yang sangat miskin sekali, sekarang menjadi salah satu wanita terkaya di dunia. Dialah pemimpin real estate Soho. Sudah pernah dengar itu? Ya, dia punya latar belakang sebagai wanita yang miskin luar biasa, sampai makan saudara harus antri minta ransum. Tapi tekadnya yang kuat, ketekunannya, sampai dia mengumpulkan uang sudah sendiri, sampai akhirnya dia apply dan bisa sekolah di London. Dapat beasiswa karena terus belajar dengan tekun. Sampai mendapat master, pulang kembali ke China. Siapa yang menyangka dia berjumpa dengan seorang suami yang juga punya visi yang sama. Sekarang wanita ini menjadi orang yang terkaya. Salah satu yang terkaya. Kalau semua sudah terjadi, saudara wanita yang sekarang menjadi pemimpin dari satu enterprise yang besar Soho ini. Bukan Sogo ya, Soho. Ya. Sekarang sudah dia tetap membawa dirinya bersahaja. Karena dia tidak pernah bisa lupa siapa dirinya di masa lalu. Jangan pernah menyombongkan diri di hadapan Allah. Jangan pernah melupakan asal usul kita. Dan jangan pernah melupakan tujuan Allah. Amin. Aim higher. God bless you.